Assalamualaikum, kali ini aku bakal sharing tentang bersedih yang tidak diajarkan syariat dan tidak bermanfaat. Bersedih itu sangat dilarang. Ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Janganlah bersedih atas mereka. Kalimat ini disebut berulang kali dalam beberapa ayat Al-Quran, dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwa kesedihan atau bersedih itu tak bermanfaat apapun adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih itu hanya akan memadamkan kobaran api semangat, meredakan tekad dan membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. Mengapa demikian? Tak lain karena kesedihan hanya memiliki daya yang menghentikan dan bukan menggerakkan. Dan itu artinya sama sekali tidak bermanfaat bagi hati kita. Bahkan kesedihan merupakan satu hal yang paling disenangi setan. Maka dari itu, setan selalu berupaya agar seorang hamba bersedih untuk menghentikan setiap langkah dan niat baiknya. Ini telah diperingatkan Allah dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan supaya orang-orang mukmin berduka cita. Rasulullah melarang 3 orang yang sedang berada dalam satu majelis demikian. Lalu berkata, "Janganlah 2 orang di antaranya saling melakukan pembicaraan rahasia tanpa disertai yang ketiga, sebab yang demikian itu akan membuatnya yang ketiga berduka cita." Dan bagi seorang mukmin, kesedihan itu tidak pernah dianjurkan. Karena kesedihan merupakan penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Karena itu pula, setiap muslim diperintahkan untuk mengusirnya jauh-jauh dan dilarang tunduk kepadanya. Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim agar senantiasa melawan dan menundukkannya dengan segala peralatan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedih itu tidak diajarkan dan tidak bermanfaat. Maka dari itu, Rasulullah senantiasa memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari rasa kesedihan. Beliau selalu berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka cita. Kesedihan adalah teman akrab kecemasan, dan adapun perbedaan antara keduanya adalah manakala suatu hal yang tidak disukai hati itu berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi, ia akan membuahkan kecemasan. Sedangkan bila berkaitan dengan persoalan masa lalu, maka ia akan membuahkan kesedihan. Dan persamaannya, keduanya sama-sama melemahkan semangat dan kehendak hati untuk berbuat suatu kebaikan. Kesedihan dapat membuat hidup menjadi keruh. Ia ibarat racun berbisa bagi jiwa yang dapat menyebabkan lemah semangat, krisis gairah, dan galau dalam menghadapi hidup ini. Dan itu akan berujung pada ketidakacuhan diri pada kebaikan, ketidakpedulian pada kebajikan, kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan, dan kemudian akan berakhir pada pesimisme dan kebinasaan diri yang tiada tara. Meski demikian, pada tahap tertentu kesedihan memang tidak dapat dihindari dan seseorang terpaksa harus bersedih karena suatu kenyataan.
Berkenaan dengan ini disebutkan bahwa para ahli surga ketika memasuki surga dan akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami." Quran Surat Fatir ayat 34. Ini menandakan bahwa ketika di dunia mereka pernah bersedih sebagaimana mereka tentu saja pernah ditimpa musibah yang terjadi di luar ikhtiar mereka. Hanya ketika kesedihan itu harus terjadi dan jiwa tidak lagi memiliki cara untuk menghindarinya, maka kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Itu terjadi karena kesedihan yang demikian merupakan bagian dari musibah atas cobaan. Maka dari itu, ketika seorang hamba ditimpa kesedihan, hendaknya ia senantiasa melawannya dengan doa-doa dan sarana-sarana lain yang memungkinkan untuk mengusirnya. Dalam surat At-Taubah ayat 92. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberikan mereka kendaraan lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Demikianlah mereka tidaklah dipuji dikarenakan kesedihan mereka semata, tapi lebih dikarenakan kesedihan mereka itu justru mengisyaratkan kuatnya keimanan mereka. Pasalnya, kesedihan mereka berpisah dengan Rasulullah adalah dikarenakan tidak punya harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang munafik yang tidak merasa bersedih dan justru gembira manakala tidak mendapatkan kesempatan untuk turut berjihad bersama Rasulullah. Demikian cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.